Kalimat majmuk dalam bahasa Arab bisa kita analogikan dengan pembahasan seputar mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik seputar mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita samakan dengan kalimat majmuk ya. Kalimat majmuk atau kata majmuk. Kalimat yang terdiri dari lebih dari satu kata. Kalau beberapa video lalu kita sudah membahas tentang frasa, di mana frasa itu juga sebenarnya terdiri dari lebih dari satu kata, hanya sifat keberfungsinya itu hanya salah satu dari kata tersebut. Misalnya gunung besar, rumah lebar, lapangan luas, dan seterusnya. Yang berfungsi itu hanya satu kata saja, yaitu lapangannya atau rumahnya. Adapun sifatnya itu hanya mengikuti saja. Dalam kalimat majmuk, kalau dalam versi bahasa Indonesia itu tentu berbeda dengan frasa, dimana kalau frasa yang tadi kami sampaikan bahwa antara satu kata dengan kata yang lain hanya memiliki keberfungsian satu kata saja. Adapun dalam kalimat yang majmuk, sifat keberfungsinya itu semua kata tersebut. Misalnya lemari es, ataupun kaos kaki, kaos tangan, sarung tangan, itu kan sebenarnya lebih dari satu kata ya, dan sifat keberfungsiannya itu semuanya sama-sama berfungsi. Misalnya lemari es, lemari dan es, lemarinya itu untuk menyimpan, esnya itu karena dingin ya, jadi mudahnya seperti itu. Nah, kalimat majmuk dalam bahasa Arab bisa kita analogikan dengan pembahasan seputar mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih itu susunan kata yang lebih dari satu. Susunan kata yang lebih dari satu. Tentu tidak semudah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau teman-teman sudah mengikuti video kami yang lalu tentang kaidah nakiroh dan ma'rifah atau sifat keumuman dan khususan sebuah kata benda, insya Allah di video kali ini akan sedikit membantu untuk memahami pembahasan seputar mudhof ilaih. Kalau teman-teman masih ingat juga seputar pembahasan sifat mausuf atau na'at man'ut, di mana antara sifat dan yang disifati, semua kata tersebut harus sama-sama nakiroh atau harus sama-sama ma'rifah. Misalnya gunung yang tinggi berarti jabalun murtafi'un. Jabalun murtafi'un. Atau rumah yang besar, baitun kabirun. Sama-sama tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, kalau ma'rifah harus ma'rifah semua. Al-jabalul murtafi'u, al-jabalu al-murtafi'u, al-baitu al-kabiru, al-baitul kabiru. Atau kalau ma'rifah semua. Apa kalau gendernya perempuan berarti mu'annas semua, perempuan semua. As-saburatu at-tawilatu, atau saburatun tawilatun. Nah, kalau dalam pembahasan mudhof ilaih tidak boleh kita ma'rifahkan semua, atau tidak boleh kita nakirohkan semua. Harus yang pertama harus dinakirohkan, kata yang pertama nakiroh, dan kata yang kedua yaitu ma'rifah. Saya ulangi, kata yang pertama adalah mudhof, atau yang pertama disebut mudhof ya. Mudhofnya itu harus nakiroh atau tanpa ada alif lam, dan mudhof ilaihnya harus ada alif lam, atau sekalipun tidak ada alif lam berarti isim tersebut isim alam, isim yang sudah diketahui, baik itu nama orang atau nama sebuah tempat. Kita contohkan misalnya ruang tamu. Ruang itu ghurfatun. Ghurfatun itu bisa kita terjemahkan ruang atau kamar ya. Kalau bahasa Arabnya ruang tamu itu ghurfatun. Ghurfah sama tamu berarti dhaifun, berarti ghurfatud dhaifi. Ghurfatud dhaifi, ruang tamu. Ruang itu ghurfatun tanpa ada alif lam. Kalau dhaifun itu tamu, ruang tamu, dan kata dhaifun itu harus kita tambahkan alif lam, ghurfatud dhaifi, atau bisa juga ghurfatud duyufi. Dan mudhof ilaihnya itu harus berharokat kasroh, ghurfatud dhaifi atau ghurfatud duyufi. Jadi salah kalau kita mengatakan
ghurfatud dhaifu, itu tidak benar, tetapi yang benar adalah ghurfatud dhaifi. Atau misalnya penanya ustadz, pena ustadz atau pena milik ustadz, berarti qalamu ustadzin atau qalamul ustadzi. Pena milik ustadz berarti penanya ustadz, qalamul ustadzi atau qalamu ustadzin. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau yang pertama mudhofnya itu harus nakiro, yang kedua mudhof ilaihnya itu harus ma'rifah. Kalau sebenarnya bisa saja kalau mudhof ilaihnya itu tidak ma'rifah. Yang tadi kami contohkan yang kedua ya, yaitu kolam ustadzin. Ustadzinya itu berarti kita terjemahkan seorang ustadz, berarti penanya seorang ustadz. Tetapi kalau kita hukumi secara keseluruhan kata tersebut, maka kata yang tersusun dari mudhof ilaih adalah kalimat kata yang ma'rifah, kata yang sudah diketahui kekhususannya, karena pena tersebut adalah pena milik ustadz. Jadi kita simpulkan pada video kali ini, di mana mudhof ilaih itu bisa kita samakan dengan bahasa Indonesianya kalimat majmuk, di mana kalimat tersebut tersusun dari dua kata, yaitu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu harus nakiroh, yang kedua ma'rifah. Sebenarnya kalau tidak ma'rifah pun tidak apa-apa ya mudhof ilaihnya, karena nanti secara keseluruhan akan dihukumi ma'rifah secara keseluruhan, kolam ustadin, kolam muhammadin, dan seterusnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran ala husni timamikum, tumtum fi riayatillah, ma'assalama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.